Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sistem terdistribusi database manajemen sistem. Kelompok kami terdiri atas Andrianas, Marilo Armanda, Putri Wijayanti, dan Rizky Ahmad. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian DDBMS. Basis data terdistribusi adalah keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui suatu jaringan komputer. Distribute Database Management System atau DDBMS adalah software yang mengelola DBMS dan menyediakan mekanisme agar distribusi tersebut transparan di hadapan user. Berikut ini kami jelaskan tentang karakteristik DDBMS. Yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama-sama yang secara logik saling terhubung yang tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Kedua, komputer-komputer yang saling dihubungkan menggunakan jaringan telekomunikasi. Ketiga, data pada masing-masing komputer terkendali dalam satu database management system. Keempat, setiap basis data dapat menangani aplikasi-aplikasi secara otonom. Kelima, masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi. Selanjutnya, user dari sebuah basis data terdistribusi dapat mengakses basis data melalui dua jenis aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi lokal, kedua aplikasi global. Aplikasi lokal itu sendiri merupakan aplikasi yang tidak memerlukan data dari tempat lain, sedangkan aplikasi global merupakan aplikasi dengan kebutuhan akan data dari tempat lain. Dalam proses perancangan basis data terdistribusi harus diperhatikan aspek transparansi. Transparansi harus dilihat dalam dua hal, yaitu pertama distribusi, kedua perubahan atau transaksi. Yang pertama distribusi, para pengguna harus dapat berinteraksi dengan sistem secara keseluruhan sebagai satu sistem yang utuh. Kesatuan ini harus ada pada kinerja sistem dan metode pengaksesan. Kedua, perubahan transaksi. Setiap transaksi atau penambahan, penghapusan, pengupdatean harus mempertahankan integritas antara basis data yang berbeda-beda dalam satu sistem. Setiap transaksi harus dibagi ke dalam sejumlah subtransaksi yang setiap-tiap darinya memberikan pengaruh pada keseluruhan sistem basis data. Selanjutnya, tipe-tipe DDBMS. Dalam DDBMS itu terdapat dua tipe, yaitu tipe homogen dan tipe heterogen. Tipe homogen itu sendiri, semua dapat menggunakan produk DBMS yang sama, lebih mudah untuk dirancang dan diatur, pendekatan yang menyediakan peningkatan pengembangan dan performa. Sedangkan DDBMS heterogen itu, set dapat menjalankan produk DBMS yang berbeda dengan kemungkinan perbedaan model data secara mendasar terjadi ketika set telah diterapkan pada database mereka sendiri dan integrasi dipertimbangkan selanjutnya. Diperlukan penerjemahan untuk hardware dan produk-produk DBMS yang berbeda. Sistem relasional menggunakan gateway. Gateway hanya sebagai penerjemahan query, tidak mendukung untuk melakukan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ahmad. Baik, saya Rizky akan menjelaskan tentang komponen dari DDBMS. Pertama adalah GSC, yaitu Global System Catalog. Global System Catalog atau GSC memiliki fungsi yang sama dengan katalog sistem pada sistem terpusat. Menyimpan informasi khusus mengenai sifat dasar pendistribusian pada sistem seperti fragmentasi, replikasi, dan skema alokasi. Kemudian DC, Data Communication. Data Communication merupakan software yang memungkinkan seluruh site saling berkomunikasi dengan site lain.
berisikan informasi mengenai site yang keterhubungannya. Kemudian, lokal DBMS. Komponen DBMS lokal atau LDBMS merupakan DBMS standar bertanggung jawab terhadap pengontrolan data lokal pada site yang memiliki database, memiliki katalog sistem sendiri yang menyimpan informasi mengenai data yang ada pada site tersebut. Pada sistem homogeneous LDBMS, yang sama direplika pada beberapa site, sedangkan pada sistem heterogeneous memiliki sedikitnya 2 site dengan DBMS yang berbeda. Baik, saya Rizky akan menjelaskan tentang implementasi basis data terdistribusi menggunakan MySQL pada PT Tamrin Brothers di Palembang. PT Tamrin Brothers merupakan sebuah perusahaan dealer utama Yamaha terbesar yang menguasai area Sumatera Selatan dan Bengkulu. Dengan banyaknya data yang dikelola dan banyaknya cabang yang ada sekarang ini, mengharuskan perusahaan untuk membuat basis data yang mampu mengelola seluruh data-data baik transaksi maupun stok di setiap dealernya. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site, di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam mengeksekusi transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Tiap-tiap site dapat memproses transaksi lokal yang yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana site tersebut telah ditentukan. Demikian juga yang dialami oleh PT Tamrin Brothers. Pada saat ini, seluruh data transaksi, baik menerima maupun penjualan, dikirim dan disimpan ke dalam komputer yang ada di pusat. Sistem memiliki satu basis data yang terpusat, yang seluruh kegiatan di cabang-cabang dimonitor dari komputer pusat. Dengan bertambahnya pelanggan dan dibukanya beberapa dealer, mengharuskan manajemen mengatur segala kebutuhan dan keperluan operasional seluruh perusahaan, terutama dalam pengelolaan basis data. Permasalahan yang terjadi sekarang adalah tingginya trafik jaringan yang mengakses ke komputer pusat sehingga menyebabkan lambatnya proses transaksi. Dengan banyaknya data yang dikelola dan banyaknya cabang yang ada sekarang ini, mengharuskan perusahaan untuk membuat basis data yang mampu mengelola seluruh data-data baik transaksi maupun stok di setiap dealernya. Agar proses penyimpanan data masing-masing dealer lebih efektif, maka perlu dibuat basis data pada masing-masing dealer yang memiliki akses sendiri ke sistem di masing-masing dealer. Hal ini dimaksudkan agar proses data lebih cepat dan tidak menumpuk pada basis data di pusat. Ya, berikut ini adalah tampilan IRD pada PT Tamrin Brothers. Selanjutnya, pada tampilan DFD level 0 yang ada pada Tamrin Brothers. Dan ini adalah DFD konteks pada Tamrin Brothers yang akan dijelaskan oleh Putri Wijayanti. Di dalam DFD konteks pada PT Tamrin Brothers terdapat 3 entitas, yaitu Warehouse Officer, Sales, dan Direktur. Warehouse Officer ini sendiri
menginputkan kepada sistem purchase order. Selain itu juga menginputkan ke dalam sistem delivery order. Sales menginput data ke sistem berupa data order penjualan. Kemudian sistem memberikan keluaran atau melaporkan ke direktur berupa daftar motor, daftar konsumen, laporan penerimaan unit, laporan pemesanan unit, dan laporan penjualan. Berikut implementasi basis data terdistribusi. Dalam implementasi basis data ini, ada beberapa data yang didistribusikan dari pusat ke cabang-cabang atau sebaliknya. Pendistribusian data dilakukan guna menyamakan persepsi dan sinkronisasi data sehingga antara data yang di pusat dan cabang akan selalu sama. Adapun data yang didistribusikan seluruh data-data yang selalu mengalami update setiap hari. Untuk melakukan proses replikasi dalam basis data menggunakan MySQL, perlu dilakukan pengaturan konfigurasi agar proses distribusi data dapat berjalan. Adapun metode distribusi data dilakukan dengan replikasi. Replikasi dilakukan untuk menyamakan antara data komputer pusat dengan data komputer cabang, sehingga antara pusat dan cabang memiliki persepsi data yang sama. Yang terakhir, hasil setelah melewati tahap-tahap pembuatan sistem, maka diperoleh suatu aplikasi basis data terdistribusi siap diimplementasikan kepada user. Aplikasi dipisahkan menjadi dua macam, yaitu aplikasi yang diinstalasi di pusat dan aplikasi yang diinstalasi di masing-masing cabang. Aplikasi yang diinstalasi di masing-masing cabang terdiri dari 5 form, yaitu form menu, data motor, data konsumen, dan yang terakhir data pemesanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.